sampai 26. Yes. Demikianlah firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Oke, terima kasih Restu. Kita telah diberikan tujuan hidup oleh Tuhan Yesus. Anda, saya, Resti, Bro David, Mona Lisa, Intan Gultom, ya, Josephine, semua sudah ditentukan Tuhan, diciptakan Tuhan sejak masih dalam kandungan ibu kita. Ya, itulah kita harus menemukan panggilan itu. Ya, di mana Tuhan menuntun dan memampukan kita untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Dan bagian kita adalah mengerjakan panggilan ilahi, saudara. Ya, dalam bahasa aslinya, saudara, yang 1 Korintus 9 ayat 26 itu begini, ya. Yang tadi dia, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani diartikan begini, saudara. Aku mengerti, maka aku lari seperti angin. Wow, tajam ya. Aku mengerti, maka aku akan lari seperti angin. Luar biasa ya. Ciri orang yang lahir dari Roh Kudus akan dipimpin dan dibawa Roh Kudus melesat seperti angin di luar pikiran manusia, sebab Tuhan memimpin dan memampukan melakukan lompatan besar, sekali lagi lompatan besar bersama dengan Tuhan. Ya, kita bisa lihat dalam Alkitab bagaimana si Abraham, anak pedagang, ya, dipakai Tuhan menjadi bapak orang beriman. Bagaimana Musa, anak budak, menjadi pangeran Mesir, bahkan dibawa memimpin bangsa Israel. Anda bisa lihat, baca bagaimana Daud, seorang gembala kambing domba, jagoan di kampung kecilnya Bethlehem, ya, supaya nggak salah. Dulu waktu di kampung ada salah bilang anak-anak apa waktu liturgi, Bethlehem katanya, ya, di Bethlehem, ya, bukan Bethlehem, ya. Dia mengalahkan Goliat dan dia menjadi raja, saudara. Dan semuanya orang yang dipenuhi Roh Tuhan akan melesat. Sama-sama katakan melesat. 2, 3 ya, melesat, ya. Ya, artinya apa? Kalau kita hidup dalam Roh, kita akan berlari cepat. Bukan stagnasi, bukan mutar-mutar di tempat atau malah mundur, saudara. Ya. Kita buka ayat selanjutnya dalam Yohanes 3 ayat 8. Tolong Bang David Udaya bacakan. Ini nyambung dengan itu. Coba. Yohanes 3 ayat 8. Bentar. Yohanes 3 ayat 8 ya. Iya. Bentar ya, Bang. Yohanes. Surat Yohanes atau Injil Yohanes? Injil Yohanes. Bentar ya, Bang. Yohanes 3 ayat 8. Bentar. Bentar ya Bang, aku lagi buka ini aplikasi. Oke. No problemo, kita tunggu. Yohanes 3 ayat 8. Yohanes. Teman-teman yang lain juga bisa buka. Yohanes 3 dapat. Bentar ya, oke. Bentar. Yohanes 3 ayat 8.
Eh, eh, Yohanes 3 ayat 8. Dapat? Dapat. Oke, silakan. Angin bertiup kemana ia mau, kita mendengar bunyinya, tapi kita tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh Roh Allah. Yes, jelas ya. Dikatakan di sini orang yang lahir dari Roh Allah dia seperti angin. Dia bergerak, orang nggak bisa baca, orang nggak bisa ukur, saudara. Tiba-tiba dia ada di utara, ada di selatan, dan luar biasa. Demikian orang yang dipenuhi Roh Allah. Ya, bagaimana kita bisa lihat cerita Yesus lahir di kandang domba, ya, tiba-tiba umur 12 tahun sudah bisa berdebat, berdiskusi dengan dengan para imam di Bait Allah, saudara. Ya, demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan, ya, melesat dengan cepat, saudara, ya. Kalau kita lahir dari Roh Allah, ya, kita belajar tujuan hidup orang percaya. Sejak menerima Yesus sebagai Tuhan, maka agenda hidup kita adalah menyenangkan Tuhan. Katakan menyenangkan Tuhan, saudara. Ya. Sama-sama katakan menyenangkan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Yes. Tujuan hidup kita adalah sangkal diri dan pikul salib, yang adalah amanat agung, menginjil, memuridkan, membaptis, dan hidup sesuai firman Tuhan atau kekudusan, saudara. Apapun yang kita kerjakan harus bermuara kepada dua hal ini, ya. Dan tujuannya adalah menyenangkan Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus. Ya, ada orang maka mungkin melakukan amanat agung bukan mau menyenangkan Tuhan, mungkin karena supaya dianggap rohani atau hal yang lain. Pokoknya kalau bukan menyenangkan Tuhan, itu bukan tujuan. Ada orang sibuk berusaha melakukan semua firman Tuhan, mungkin dianggap supaya suci, bukan. Biarlah itu menyenangkan Tuhan. Nah, saya terikat seperti ini, saudara. Ya, dalam Lukas 9 ayat 23, ya, nah ini ada, silakan baca sekarang. Intan tolong bacakan, kan? Lukas 9 ayat 23. Sebentar ya, Bang. Lukas Ayat 9 23, ayat ya. 23. Oke. Lukas 9 ayat 23. Yes. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Itu Yesus yang bilang. Siapa yang mengikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Kemudian Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Tolong Mona Lisa bacakan. Filipi berapa, On. Bang? Iya, Filipi berapa, Bang? Filipi 3 ayat 10 sampai 14, ini banyak ini. Karena Mona ini yang kan yang Ya. paling rajin datang nih, kasih ayatnya banyak nih. Filipi 3 ayat 10 sampai 13. 10 sampai 14. 14. Ya, Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap
bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. 14. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih. Jadi nyambung kan dengan ayat-ayat ini, berlari-lari pada tujuan surgawi. Aku tahu apa yang kukerjakan, aku berlari seperti angin, saudara. Menjadi serupa dengan Kristus adalah bukan suatu pilihan, tetapi suatu keharusan, saudara. Ayat tadi bilang yang kukehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yesus bangkit, kita jadi anak Allah, kita diperoleh kuasa dan persekutuan dalam penderitaannya. Penderitaan Yesus apa? Dia sangkal diri, dia pikul salib, dia mau melayani banyak orang. Ya, untuk melayani aku nggak mudah, kita harus korban waktu, korban uang, dan korban banyak hal. Tapi itulah sangkal diri dan menjadi serupa dalam kematiannya, saudara. Mati dagingnya, ya. Mati dagingnya apa? Matikan diri dari keinginan-keinginan daging. Tidak ada yang sempurna. Kita juga belum sempurna. Tapi kita terus belajar. Saat orang lain semua berbohong, kita harus berusaha jujur. Saat orang lain berbisnis dengan tipu-tipu, kita jujur. Itulah menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kenapa saya bilang menjadi serupa dengan Kristus bukan suatu pilihan? Ya, agar kita bisa melanjutkan pelayanan Yesus. Yohanes bilang begini, Yesus mengatakan begini, aku mengutus kamu seperti aku telah diutus oleh Bapa. Tuhan mau kita melanjutkan pelayanannya, saudara. Yesus sudah mengalahkan iblis, amin. Ya, dikalahkan di kayu salib. Tapi iblis masih punya tipu muslihat. Untuk orang percaya, iblis nggak bisa serang kita secara langsung. Iblis nggak bisa santet, nggak bisa guna-guna, nggak bisa bikin kita sakit, saudara. Tapi dia bisa menyerang dengan tipu muslihat. Anda bisa bayangkan, kalau kita nggak serupa dengan Kristus, ya ibaratnya ini kita petarung nih, ya, tinju kelas berat sama-sama kelas berat, iblis kelas berat, Yesus juara dunia kelas berat, Yesus bisa tinju iblis, iblis KO, and then kemudian kita lanjut lagi lawan iblis, iblisnya kelas berat, kita kelas bulu, saudara, ya, baru iblisnya naik ring, mungkin kita udah lari, tunggang langgang. Angkat. Oleh itu kenapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Kuat dalam firman. Kuat melakukan firman. Apa yang Yesus Kristus lakukan? Dia kuat dalam firman. Kalau kita kuat dalam firman, kita nggak bisa ditipu iblis. Iblis itu sebenarnya cuma satu tipu muslihat. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan begini, firman-Mu, kuduskanlah mereka dengan kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran. Satu-satunya cara supaya Anda dan saya tidak tertipu oleh iblis, kita harus tahu kebenaran. Bagaimana tahu kebenaran? Firman Tuhan. Bagaimana supaya kenal firman Tuhan? Kita renungkan tiap hari dan kita lakukan. Ya. Jadi kita harus sama kuat mengejar kesempurnaan supaya kita bisa mengalahkan iblis. Kalau tidak, saudara, malah kita yang diporak-porandakan iblis. Anda bisa lihat nggak sih, begitu banyak orang porak-poranda oleh iblis. Awalnya pelayanan bagus-bagus, tiba-tiba di puncak pelayanan jatuh dalam dosa dan babak belur. Ada yang baru kenal Tuhan, belum pun melonjak, udah tiarap, dan segala macam, ya. Lanjut. Hanya ada satu agenda. Tidak ada agenda lain, atau ada agenda ganda. Karena jika ada dua agenda atau lebih, maka tidak akan optimal. Menjadikan Tuhan dalam hidup kita artinya bahwa kehendak Tuhan dan rencana Tuhanlah yang kita kerjakan. Bukan kepentingan pribadi kita. Tuhan pasti cukupkan segala sesuatu. Berbisnis wajib. Bahkan kita harus sukses dalam bisnis kita supaya apa? Bukan supaya cari uang, cari kaya. Tapi supaya kita bisa dipakai Tuhan lebih optimal, kita bisa memberkati banyak orang. Malah kita berkata begini,
Yang dulu mencuri hendaklah jangan mencuri lagi, tapi bekerja keraslah supaya dia bisa membagi-bagikannya, saudara ya. Ya, itu kita belajar sama-sama. Anda tahu bagaimana kalau cuma mau kaya, saudara ya. Siapa sih orang yang paling kaya di dunia ini yang Anda tahu? Coba kita masuk lebih dalam. Salomo. Salomo. Ya, zaman Salomo dikatakan perak itu tidak berharga karena seperti batu-batu yang berserakan di pinggir jalan. Apa sih yang Anda kenal dari Salomo? Apa sih yang diingat dari Salomo? Coba silakan. Apa yang Anda ingat dari Salomo? Istrinya banyak. Istrinya banyak. Apalagi? Baju-bajunya mahal. Bajunya mahal. Penuh hikmat. Penuh hikmat. Apa Marga sih Pak hikmat yang Didi. paling populer yang lainnya? Cuma yang ada Marganya Pak yang Didi. ibu-ibu yang anaknya mati cuma itu. Ya berebut mengatakan ini anakku. Ada 2 orang yang punya anak, 2 ibu masing-masing punya anak, 1 tak sengaja menimpa anaknya dan mati. Enggak ada yang lain, saudara. Itu udah orang yang paling kaya. Yang terkenal cuma playboy, istrinya banyak dan apa? Dia menyembah berhala. Karena istrinya mencondongkan dia kepada berhala. Apa sih sejarahnya yang dibuatnya dia bangun bait Allah? Masalahnya bait Allah itu adalah idenya Daud. Bahkan Daud sudah menyiapkan semua keperluan untuk bangun bait Allah. Dan kalau begitu bait Allah itu sudah hancur, sudah rata, saudara. Dihancurkan oleh Babel. Ya, kemudian dibangun lagi oleh Herodes, hancur lagi. Sekarang bait Allah itu adalah Masjid Al-Aqsa. Nggak ada, itu udah paling kaya. Karena kalau baca pengkhotbah apa dia bilang begini Salomo, semua sia-sia. Orang yang paling kaya di muka bumi, yang di zamannya perak itu nggak berharga, bilang semua sia-sia. Jadi agenda kita hanya satu. Galatia 5, Galatia 2, 19, 20. Tolong Jimmy baca tadi yang Intan udah ya? Intan udah baca ya, Tan? Josephine. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Oke, sebentar ya. Galatia 2. Galatia 2, 19, 20. Ayat 2, 19. Oke. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan Amen. hidupku yang kuhidupi, ya, Ya, terus. dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Waktu menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dia benar-benar Tuhan dalam hidup kita. Harus kehendaknya nomor 1, harus apa yang dia mau kita pikirkan. Nggak ada agenda ganda. Oh sebentar Tuhan, sebentar enggak Tuhan. Ya, kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang nggak fokus dari muda, kalau apalagi kalau udah apa yang disukainya, oh cewek cantik ini suara Tuhan nih, kalau cantik suara Tuhan, kan? Coba kurang cantik bukan Tuhan ya. Waktu masa-masa lajang saya ingat sekali itu ada teman-teman yang nembak cewek ngaku-ngaku ini suara Tuhan. Tuhan bilang kau itu jodohku gitu ya. Datang ceweknya bilang, Tuhan bilang bukan kau jodohku. ya, jadi hanya ada satu agenda. Biarlah semua apapun yang kita kerjakan itu bermuara pada Kristus. Bekerjalah untuk Kristus. Lanjut. Fokus dapat teralihkan, saudara. Kita masih hidup dalam tubuh yang fana dan banyak kelemahan. Dan iblis selalu berusaha menggoda dan mengalihkan fokus kita
Ketakutan terbesar kita bukanlah kegagalan, tetapi sukses dalam hal yang tidak penting. Segala yang dikerja manusia di bumi ini dan segala nafsunya adalah hal sia-sia, yang dikejar maksudnya ya. Segala hal yang dikejar manusia di bumi ini dan segala nafsunya adalah hal yang sia-sia dan tidak penting. Mau kaya, mau sukses, semua sukses ya kan? Ya. Mau cantik, kurang cantik, ya cantik-cantik aja. Anak Tuhan juga dikatakan cantik-cantik. Ya. Banyak orang cantik, kurang cantik, saudara, ya kan? Udah bagus, udah cantik. Rambut dibikin lain-lain, ya kan? Hidung sebentar diganti, sebentar kuping diganti. Ada-ada aja ya. Jangan sampai fokus kita teralihkan. Ini ada berbagai hal yang sering membuat fokus kita teralihkan. Jadi teman-teman boleh menambahkan atau menanggapi ya. Yang pertama, keengganan mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Ya, oleh karena itu kuatlah dalam firman agar kita mengenal Allah dan tidak tertipu muslihat iblis dan berbagai ajaran dunia, saudara. Kalau kita nggak kuat dalam firman, kita gampang terfokus. Ya harus kerjalah. Masa kerja nggak kerja pelayanan, siapa bilang nggak kerja? Kerja harus kerja. Alkitab mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, enggan mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Baca firman, renungkan. Kalau ada waktu ikut seminar. Sekarang begitu banyak khotbah-khotbah yang bagus di YouTube, di media-media sosial. Ya, malah sekarang ini kalau kita nggak mengerti Alkitab itu benar-benar kita memang nggak peduli, saudara. Kita belajar dalam pemuritan kita era 24 kita selalu mengupas firman Tuhan. Apalagi yang membuat fokus teralihkan, cinta akan uang, saudara. Kalau kita mengatakan cinta akan uang akar segala kejahatan. Terlalu sibuk mencari uang membuat kelelahan sehingga tidak punya waktu untuk Tuhan. Untuk keluarga dan amanah agung. Belum lagi bisa tergoda berbuat jahat hanya untuk mendapat uang. Jadi kita udah bicara soal Raja Salomo ya. Yang paling kaya di dunia saja mengatakan bahwa semua sia-sia. Bahkan dengan kekayaannya itu dia tidak mencetak sejarah apapun. Hanya mendirikan bait Allah yang telah digagas dan bahan dipersiapkan ayahnya Daud. Malah bait Allah itu sudah lama dimusnahkan. Dan apa yang dikenal dari Salomo cuma hikmat, kaya, playboy. Kemudian apa? Mencintai diri sendiri. Aku. Kurang ganteng, yang ganteng. Ada uang untuk diri sendiri. Ya, ada uang, jalan-jalan sendiri. Semua untuk diri sendiri. Ya, hukum terutama adalah kasih Tuhan Allahmu, dan hukum kedua kasihi sesama manusia seperti diri sendiri, ya kan? Sesama manusia seperti diri sendiri. Sedangkan orang yang cinta diri sendiri adalah egois dan hidup tidak untuk diri sendiri. Ada perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Aku akan mengumpulkan lumbung gandum di lumbung-lumbungku. Dan aku akan membesar gudangku, dan aku akan bertambah kaya dan makin kaya. Terus Tuhan bilang ke orang kaya yang bodoh, malam ini ku cabut nyawamu. Apalagi yang bikin fokus teralihkan masalah akibat dosa yang dilakukan. Dosa kita diampuni, tetapi buahnya akan diterima. Seringkali masalah akibat dosa membuat manusia menyerah dan merasa tidak kuat. Ya, kalau kita jatuh, maka bangkitlah. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Tidak seperti orang fasik. Kali jatuh dia hancur berserakan. Apalagi tantangan untuk melatih dan menguji iman, saudara. Setiap kita akan terus diuji oleh Tuhan untuk dapat dipakai makin dahsyat dan menikmati berkat lebih optimal. Lewati saja semua dengan bersikap sesuai firman. Akan ada kairosnya Tuhan, atau bahasa sederhananya indah pada waktunya, ya. Kita belajar sama-sama. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan, saudara? Mari fokus menyenangkan Tuhan. Setiap hari biarlah kita hidup menyenangkan Tuhan. Sangkal diri dan pikul salib adalah hal utama, saudara, dan gambaran besarnya, ya.
Sedangkan Tuhan membuat kita unik dengan talenta dan panggilan yang berbeda. Sehingga tantangan yang kita hadapi berbeda-beda. Apa yang saya hadapi, dengan Jimmy hadapi, dengan Resti hadapi berbeda-beda. Gambaran besarnya amanat agung dan sangkal diri. Akan tetapi apapun yang kita alami setiap hari harus ada pegangan yang sama. Yaitu apa, saudara? Harus berbuah untuk Tuhan setiap hari. Amin. Apa yang kita lakukan untuk fokus ya? Pekerjaan kita bisa beda-beda. Oke, kita amanat agung. Oke, kita mengejar kekudusan. Tapi setiap hari-hari kita harus berbuah. Ya. Biar sama kegerakannya. Tolong Ji bacakan Galatia 5, 22 sampai 23, Ji. Ini ayat yang terakhir. Galatia 5, 22, 23. Halo, Jim? Still there, brother? Tunggu Jimmy? bang, tunggu bentar. Oke. Lagi nyari. Galatia 5, 22, 23. Galatia 5. Galatia 5. Ya. 22, 23. 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amen, saudara. Apapun yang kita hadapi setiap hari, mari kita pegang ini. Amin. Jangan teralihkan dengan hal yang nggak penting. Anda mau ikut organisasi, ikutlah yang benar. Bagaimana itu bisa membangun diri kita. Jangan pula ikut organisasi jadi melenceng dari firman. Anda mau ada hobi, silakan hobinya dinikmati, hidup juga harus dinikmati. Jadi tangan jadi hobi jadi segalanya, saudara. Amin. Ada yang suka jalan-jalan ya boleh, jalan-jalan ya boleh. Kalau nggak jalan-jalan kacau, itu kebutuhan utama, itu refreshing. Tapi kalau banyak jalan-jalan terus kita nggak punya waktu untuk Tuhan dan segala macam. Sekali lagi bisnis itu wajib sukses, tapi ada tolak ukurnya. Kalau udah cukup, cukuplah nikmati, saudara ya. Buah roh yang pertama itu, buah itu bukan kita yang nikmati, saudara. Ya, buah itu orang lain yang nikmati, saudara. Amin. Buah mangga yang nikmati bukan mangga, yang nikmati mangga Jimmy, Mona, Fran, dan semua, betul? Biar orang menikmati buah kita. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita hadapi, biar lakukan di buah itu. Apa yang pertama? Kasih. Kasih itu apa sih, saudara? Kasih itu sederhana intinya. Kita mau berkorban buat orang lain. Amin. Sayang, berkorban buat orang lain untuk kepentingannya. Ya. Tanpa kasih, nggak akan ada orang yang mau melakukan amanat agung. Apalagi sukacita, biarlah sukacita selalu tinggal dalam diri kita, bukan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek ya, sedikit-sedikit sakit hati, nggak diapa-apain, tersinggung gitu. Apalagi damai sejahtera, aku berikan padamu, kata Yesus, dan apa yang kuberikan tidak bisa diambil dunia ini. Artinya iblis tidak bisa mencuri damai sejahtera. Tapi kalau kita yang kasih, kita akan hilang damai sejahtera, saudara. Ya. Kesabaran, sabar. Salah satu kunci sukses adalah sabar. Sabar menunggu, sabar belajar. Lama kali pun berhasil, ya nggak ada yang pula cepat. Kalau 5 menit namanya mie instan lah. Taruh air panas, siram bumbu, kan? Kebanyakan makan mie instan, selesai lah. Apalagi kemurahan, mau menolong, mau berbagi, mau memberi kebaikan. Biarlah kita baik dimanapun berada. Amen. Kesetiaan, setia pada Tuhan, setia pada pasangan, setia pada keluarga, setia pada pekerjaan, kelemah lembutan.
Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, saudara ya. Lemah lembut itu sederhana, power under control, kekuatan dalam kendali. Bukan berarti kalau kita sudah punya uang, kita punya kekuasaan terus kita arogan. Penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi biarlah kita tetap fokus pada panggilan ilahi. Jangan biarkan apapun membuat kita teralihkan, sudah. Dan yang terakhir, saya diingatkan Tuhan hari-hari ini kita harus perbanyak doa dalam bahasa roh. Yang bisa berbahasa roh, teruslah berbahasa roh. Bahasa roh itu membangun diri. Ya, dengan bahasa manusia kita terbatas berdoanya. Ya, dengan bahasa roh kita bisa menyampaikan doa-doa kita. Otak kita nggak ngerti, tapi roh kita berdoa. Kalau saya berdoa dalam bahasa roh, saya berdoa, saya diingatkan misalnya tentang Bang David Udaya, saya tetap berbahasa roh, saya ingat David Udaya. Roh saya yang berdoa. Dan waktu dalam bahasa roh, Tuhan Tuhan menyampaikan, menuntun kita. Kalau nggak bisa bahasa roh, gimana Bang? Gimana Franz? Ya minta sama Tuhan. Kalau nggak bahasa roh, berdosa nggak? Nggak juga. Yang penting berbuah. Buah yang tadi, bahasa roh adalah alat. Tapi kalau nggak bisa bahasa roh, perbuatlah. Tapi jangan bahasa roh di depan-depan orang yang nggak ngerti, ya kan orang jadi bingung gitu lah. Ya, ya. Tapi ini saya bagi kesaksian saya. Dalam setiap saya berdalam doa bahasa roh, saya dikasih Tuhan tuntunan, buat ini, buat ini, buat ini. Setiap kali saya buat tema seperti ini, saya doa dalam bahasa roh. Dan Tuhan ajari. Saudara. Itu dia. Itu bahan kita hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan, atau ada mau menanggapi, atau ada mau bersaksi tentang ini, kita persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Atau ada mau menanggapi? Semua jelas, saudara? Nanti bahannya akan saya kirim kepada saudara-saudara. Atau ada yang kurang jelas, atau mau bersaksi tentang ini, silakan. Mungkin dari yang pertama datang, Resti ada mau menanggapi, silakan Resti. Kalau ada mau menanggapi atau bertanya. Oh, udah jelas Bang. Jelas ya? Yakin ya? Oke. Bro David Udaya. Ada. Nah, silakan, brother. Mana ya? Dari pengalaman Bro Franz, Ya. tadi saya tertarik pada ada slide yang pertama tadi, mengetahui apa tujuan hidup kita. Ya. Ya, saya tahu selain menyebarkan amanat agung dan hal-hal lain ya, pastinya kita punya tujuan hidup, kita punya keinginan hidup yang kita penuhi masing-masing. Yes. Tahu Bro Franz sendiri dan juga dari teman-teman yang lain di sini, bagaimana kawan-kawan semua bisa tahu dan mengenali dan mengidentifikasi apa sih sebenarnya tujuan hidup kita masing-masing, apa sih yang kita ingin capai di dalam hidup kita ini. Demikian, terima kasih. Oke. Ini ada suara ya dari saya ya. Ini saya nggak paham, ini kalau saya buka internet tiba-tiba sering masuk YouTube bahasa-bahasa Thailand, saya nggak paham. Ada kedengaran ya? Ini mesti dimatikan baru hilang ya? Nggak ada ya? Nah, ini saya dengar wong kanai, saya nggak ngerti saya. Ini sering
jual pakai mungkin dia subscribe nggak ngerti paham. Oke ya. Oke, pertanyaannya David Udaya, ada yang mau menanggapi dulu? Saya kasih lempar dulu ke floor. Jadi apa sih tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita sudah jelas, menyenangkan Tuhan, amanat agung, sangkal diri. Tapi ya mungkin saya mau coba luruskan, setiap kita punya panggilan-panggilan khusus ya. Nah, begitu ya maksudnya Bang David ya. Semua menyenangkan Tuhan, tapi apa sih bagaimana menemukan talenta kita mungkin ya. Panggilan kita secara pribadi, secara unik. Ya, mungkin lebih tepatnya itu. Mungkin lebih tepatnya itu. Ada mau menanggapi? Josephine, Jimmy, Mona, Intan, Resti. Saya kasih dulu ke floor. Tadi tanyanya sama saya ya. Mungkin yang lain dulu boleh. Ya. Ada mau menanggapi? Ada, kalau ada raise hand ya. Oke, saya coba dulu jawab. Sederhana. Menemukan talenta itu hal yang sulit. Ya. Dan banyak orang nggak dapat itu. Apalagi kalau dalam gaya pendidikan orang tua yang masih ortodok gitu ya. Oh, anakku nanti harus kuliah di mana gitu lah ya. Harus kuliahnya ini harus kedokteran gitu mungkin ya. Ini mesti arsitek gitu loh. Dan segala macam. Ya mungkin sebagai orang muda mulai sekarang kita bisa melatih orang-orang, anak-anak muda untuk kepada apa sih talentanya. Itu satu ya. Ya kalau kita sendiri apa sih yang kita mau lihat panggilan kita bisa lihat apa sih yang paling kita minati gitu ya. Ini suara saya jelas ya. Ya yang pertama apa yang kita nikmati, apa yang kita suka itu kalau untuk bicara talenta. Ya. Cuman talenta tadi itu masih sangat dasar, saudara. Ya. Terus apa sih yang kita mau buat dalam hidup ini? Nah, kalau saya pribadi, saya kesaksian ya. Sejak kecil, saya itu diingatkan oleh ibu saya harus jadi dokter. Karena mama saya dokter. Kau harus jadi dokter. Itu ada Jimmy di situ saksinya. Dan yang kedua, jangan kau coba-coba masuk fakultas hukum katanya. Ya, nanti kau jadi bandit kayak bapakmu katanya. Jadi itu didoktrin. Masuk kedokteran, jangan masuk fakultas hukum dan jadi bandit. Dulu bapak saya belum bertobat dan hidup kacau balau. Dan saya berdoa, saya kenal Tuhan itu SMP kelas 3 dan SMA saya masuk. Bagaimana sih menemukan panggilan hidup? Satu caranya, kita mesti cari Tuhan. Tuhan akan ajarin. Ya. Saya doa Tuhan, aku mau jadi apa? Diajarin waktu sekolah, doa mau jadi apa? Doa. Memang nggak langsung dijawab. Tiba-tiba saya lagi nonton televisi, dulu tuh banyak sidang-sidang Soeharto itu ya, tahun 98 itu ya. Tiba-tiba dalam hati saya ini Roh Kudus bicara kuat. Kau jadi advokat. Waduh, pikir gue. Ini suara hantu ya, saya pikir. Mana pula advokat ini, saya pikir. Saya dulu orangnya sangat pemalu, saudara. Saya orangnya sangat minder. Ya, maka mana mungkin saya bisa bicara begini banyak di depan orang. Cuman saya nggak yakin. Suara hantunya itu ya kan, itu kelas 1 SMA. Kelas 2, kelas 3 bro, ya kan? Waktu kelas 2 tiba-tiba bapak saya bertobat. Kelas 2. Oh, bertobat bapak saya. Mulai alasan saya. Kemudian opung saya yang dari pensiunan jasa buka kantor advokat. Udah mulai takut saya. Betul advokat ini ya, saya pikir. Sempat aku jadi advokat minder gini, bagaimana ceritanya nih, saya pikir. Udah ikutlah. And then kemudian saya pilihlah dari tamat SMA, saya tentu tidak pilih fakultas hukum, saudara. Karena ibu saya mau saya kedokteran, harus tahan sama orang tua ini ya kan. Masuklah, pilihan pertama, kedokteran USU. Pilihan kedua, bingung. Apa ya? Karena nanti hari dicekokin dokter-dokter. Pilihan kedua, teknik perkapalan UI. Entah kayak mana, entah kapal terbang, entah kapal api, nggak tahu pokoknya. Nggak tahu lagi lah, entah kedokteran jadi kedokteran gigi masih agak-agak nyambung ya. Kalau orang-orang masih kedokteran
ke psikologi katanya, tahap punya nggak tahu, tapi masih agak mirip-mirip kalau diusul masih samping-sampingan, saudara. Dan akhirnya setelah saya ikut ujian, saya lulus, saudara. Lulusnya di bimbingan kurang setahun, ya, kurang setahun. Udah mulai takut ini. Ini cerita aku ini macam Yunus ini, disuruh ke Tarsus atau ke Niniwe, makan ikan paus kan gitulah. Ikut lagi bimbingan, udah mulai takut nih. Waktu ujian lagi kedua, lagi kedokteran USU, kedua ini kedokteran USU permintaan mamaku. Fakultas Hukum, tuntun yang kudapat. Yang ketiga etnomusikologi. Dan waktu lulus-lulusan saya di Jakarta. Yang tahu saya lulus di mana itu bapak tua saya. Dulu saya nginap di Jakarta di Tangerang, tempat bapak tua saya bilang, lulus kau Amang katanya. Karena dulu anaknya juga sama-sama ya. Di bawah saya setahun. Anaknya nggak lulus, saya lulus. Lulus waktu ya. Di mana lulusnya? Fakultas Hukum. Mau nangis saya, mati lah. Aku masih fakultas hukum. Saya pikir ya kan. Ya udahlah. Udah. Aduh, kena usir lagi nih. Kena usir gitu. Aduh, gitu. Lalu saya telepon mama saya di Medan, saya bilang, Ma, gini Ma, lulusnya di Fakultas Hukum. Kalau mau kedokteran ya di swasta lah Ma. Ada duit kita. Dia nggak bilang iya, dia nggak jawab. Ya udahlah, bagus-baguslah kau kuliah. Ya kau setuju dia. Makin takut aku. Aduh, jadi advokat betul ini saya pikir. Kemudian tiba-tiba bapak saya bertobat jadi advokat juga. Makin takut saya, saudara. Aduh, bagaimana ceritanya ini kan begitu. Akhirnya saya ikut, ya. Dan sekarang saya ikutin ujian-ujiannya. Saya lulus ujian advokat itu yang ketiga kali baru lulus, saudara. Ya, saya minta bukti dari Tuhan selalu dan akhirnya saya tetap jadi advokat dan sampai sekarang saya jadi advokat. Jadi panggilan saya menjadi advokat, ya. Kemudian talenta saya mengajar. Saya belajar terus. Saya kan nggak ngajar, makanya kalau Anda lihat bagaimana saya ngajar ya, cukup oke lah ya kan. Enak kalau saya ngajar ya, bilang aja enak biar senang saya gitu. Kemudian itu panggilan saya. Jadi Enak. saya mengajar, saya terus mengerjakan, terus mengasah diri saya, ya, kuliah S1, kuliah S2-nya pun hukum, dan selanjutnya begitu. Jadi bagaimana mendapatkan itu? Gak ada, kita harus cari Tuhan. Yang pertama cari minat. Masalahnya nggak semua tahu minat. Anda tahu, begitu saya tahu Tuhan suruh saya jadi advokat, saya yang pemalu ini, saya masuk pantun jadi asar yang bisa di belakang-belakang aja salam-salam, shalom. Saya coba ikut latihan drama, main drama, cuman saya nongol yang bagian rame-rame di belakang. Ini aku kalau advokat nggak mungkin minder. Saya ikut baca warta jadi asar, saya baca warta di depan ribuan orang. Pertama kali baca warta pegang mic depan ribuan orang itu mic mau lepas, saudara. Jangan Anda kira nggak mudah. Udah mengerti panggilan, latih lagi. Udah main drama, latihan main drama untuk supaya nggak minder. Latih. Aku anak Tuhan, aku nggak boleh minder. Karena saya baca dalam pemuritan, minder itu dosa. Nggak mungkin jadi advokat malu-malu. Gimana dipanggil malu-malu? Ketawa kan kacau. Dan terus melatih diri saya. Ya, saya tahu saya talentanya juga ngajar, saya banyak membaca. Jadi pertama cari Tuhan, banyak berdoa. Sudah dapat, gali terus. Begitu kira-kira Bang David. Bisa dipahami kira-kira? Jadi saya nggak akan lari kemana-mana. Saya tahu panggilannya advokat. Dan salah satu talenta saya itu ngajar. Dan akhirnya dengan waktu ini saya bisa punya banyak waktu, saya bisa tetap bekerja, dalam pelayanan saya, dalam advokat saya bisa layani orang, saya bisa bagi waktu. Anda tahu kita juga sama-sama di organisasi yang lain, di Full Gospel, ya kan? Waktunya bisa diatur, gitu. Bisa dimengerti, Bro David? Ya, bisa. Oke. Ya, nanti Roh Kudus yang sempurnakan dalam setiap kita ya. Tadi bahannya juga saya bagi ke teman-teman semuanya. Oke, ada lagi yang lain? Mona Lisa atau Mona ini pasti ada, bisa Intan dulu deh, Intan Marlina Gultom, ada mau bertanya atau mau menambahkan atau ada mau bersaksi tentang ini, silakan. Intan Gultom yang baru dari Bali, ada boleh dari Bali.
Tak kue apa, sus gitu, entah kaos-kaos selendang-selendang Bali gitu. Nah, itu hanya ini ya Bang. Sebentar ya Bang. Ya. Oke, ada Kalau dari saya, tanggapan? Sudah. ya Bang. Kalau dari saya sih Ya. Bang, memang saat ini memang temanya luar biasa lah bagi saya Bang ya. Dan kebetulan memang aku juga orangnya minder Bang. Minderan, khawatir, panikan, semuanya lah di situ Bang. Dan mungkin aku juga terkadang takut salah dan sering gagal. Ya, dan terkadang memang udah berbuat salah, udah berbuat salah, salah lagi, malas juga berdoa. Itu sih Bang. Cuman aku sih rasa cukup inilah Bang, cukup menginspirasi lah, mungkin cerita-cerita Abang, kisah Abang juga ya kan Bang. Dan yang tadi minder itu sebenarnya tertulis di mana Bang di Alkitabnya Bang? Contoh, Apa minder itu dosa. ada kesalahan iya Bang. Oke, Terkadang walaupun aku mencari itu Bang, cuman nggak teringat aku di mananya gitu. oke ya. Itulah kita perlu membaca Alkitab menyeluruh dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, jadi kita bisa melihat gambarannya. Kenapa? Apa sih arti minder? Minder itu merasa diri nggak berharga, ya benar nggak? Samakan dulu persepsinya. Benar nggak? Atau ada yang lain? Minder merasa diri itu nggak berharga, betul nggak? Merasa diri nggak mampu, Ada. betul nggak? Mungkin ada apa yang lain? Bro David atau Resti ada nggak ada pengetahuan minder, nggak berharga? Dan saya tahu Kristus sudah menciptakan saya dalam Kejadian 1:28. Marilah kita jadikan manusia segambar dengan rupa Allah. Justru saya paham. Ternyata saya ini segambar dengan rupa Allah. Diciptakan sangat sempurna oleh Tuhan. Kalau Adam dan Hawa dibuat dengan tangan Tuhan waktu di dunia, dari Adam dari tanah, Hawa juga dari tulang rusuk Adam. Dan saya juga diciptakan oleh Tuhan dalam rahim ibu kita. Dalam kandungan ibuku aku ditemukan oleh Allah. Jadi kita ini ciptaan Allah sempurna. And then Yesus turun dari sorga mati buat saya dan Anda. Artinya kita ini berharga. Jadi saya gak boleh minder. Saya anak Allah, saya anak Tuhan, saya berharga. Jadi saya harus lawan tipuan iblis minder-minder. Karena waktu minder, saudara, kapasitas kita nggak keluar. Waktu kelas 1, nilai saya sama dengan anak ranking 1. Ya, guru panggil mama saya. Dan anak yang ranking 1 itu nyonteknya dari saya, saudara. Dia nyonteknya dari saya. Dia ranking 1. Saya bukan ranking 2, saudara. Saya ranking 1,5. Kenapa 1,5? Karena pemalu. Waktu kita minder, kekuatan kita nggak keluar. Minder membuat kita nggak optimal. Iblis mencuri berkat. Jadi saya harus dilawan. Ya, mana bisa? Maka kenapa kita dalam RI 2040 ganti-gantian bahan bagi firman Tuhan? Supaya juga melatih. Nggak ada pula tiba-tiba si bisa labim, dari minder jadi kepedean sampai putus suara malu, nggak ada. Film-film India, film-film Korea itu terlalu ngayal kadang-kadang ya. Tidak ada yang tiba-tiba apa, Eureka itu apa ya? Suatu momen yang tiba-tiba simsalabim, terus jadi ganteng luar biasa, jadi pintar, nggak ada, saudara. Itu dilatih pelan-pelan, dan bertahap begitu ya. Itu dia, Intan. Anda itu berharga, Yesus mau mati untukmu. Yesus yang paling berharga di bumi dan surga mati untukmu disalibkan. Itu andanya engkau berharga, engkau nggak boleh minder, engkau harus latih dirimu, setelah tahu kebenaran ini, latih dirimu untuk mengalahkan keminderan tadi. Tuhan memberkati. Bisa dipahami? Intan Marilina Gultom yang baru dari Bali? Sabang. Oke. Mona Lisa. Ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Menanggapilah sedikit, Bang. Iya, banyak pun nggak apa-apa. Hal yang mau kutanggapi itu seperti ini. Akhir-akhir ini yang sering kutemukan itu ketika kita memperoleh suatu kesuksesan, gitu kan,
entah siapapun pribadinya itu, yang sering terjadi itu apa ya, keegoan dan keakuan itu yang mulai kelihatan. Kenapa aku bilang keegoan dan keakuan itu, aku yakin di antara kita yang setiap sekali sebulan belajar firman Tuhan bersama ini tidak terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Yang ingin kutanggapi itu, misalnya kita punya prestasi, itu gara-gara aku loh, kita dapat promosi, itu gara-gara aku loh, kemudian kita berada di posisi yang bisa dikatakan posisi puncak yang tertinggi, itu gara-gara aku loh, semua gara-gara aku. Dan sering sekali di situ keberadaan yang penguasa itu nggak ada, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa ya, nilai untuk rasa bersyukur itu tidak ada lagi. Nah, jadi segala sesuatu tuh ya bersumber dari diriku sendiri. Aku bisa seperti itu karena kuatku, karena aku berpikir dengan keras, karena kerja kerasku, karena aku mendekati bapak itu, karena aku mendekati ibu itu. Tidak ada yang terjadi itu karena anugerah. Jadi aku kalau di pribadi aku ya, semakin belajar apapun yang terjadi dengan kehidupan di sekitarku, bahkan dengan diriku sendiri, apa ya, free, kasih karunia, nggak ada karena terkadang dalam keadaan yang kita tidak berbuat apa-apa pun tiba-tiba bantulah dulu ada kegiatan ini nanti, kau notulen di situ ya, atau jadi yang gitu-gitu yang padahal kan aku udah nggak ada yang kuperbuat, tapi tiba-tiba dikasih tugas pelayanan, dikasih bantu dulu ini, dikasih hal-hal yang baru. Jadi intinya ketika kita menerima berkat, ketika kita menerima promosi atau hal yang terbaik, kalau aku sih pribadi nggak ada siapa-siapa selain yang di atas itu yang membuat aku seperti ini. Kira-kira itu Bang. Kemudian yang ketiga, sangat-sangat kita pernah membahas ini sama Bang Zivo ya kemarin, masalah flexing. Aku rasa ini sesuatu yang sudah menjamur, udah sangat sangat di mana-mana sudah ada. Dan aku jujur nggak tahu ya pribadiku, tapi mungkin teman-teman juga merasakan ini kata-kata flexing ini kata-kata yang sebenarnya sangat-sangat tidak nyaman, sangat-sangat tidak baik, dan jujur ku katakan ini merupakan racun. Kenapa? Ini nggak akan memulihkan dunia, nggak akan membuat dunia itu semakin baik, nggak akan membuat dunia itu semakin berwarna lebih indah lagi. Kenapa? Aku jujur ya, ketika temanku mengatakan sesuatu, aku bisa ketemu dia gara-gara gini, gara-gara aku, gara-gara ya pamerkanlah kawan ini, pasti aku seperti itu mengatakan kan. Nah jadi itu tadi ketiga poin itu semakin banyak pamer, semakin banyak tidak rendah hati, semakin tidak bersyukur, itu semakin banyak terjadi. Kiranya kita berlapan di sini nggak terjadi yang seperti itu lagi sama kita. Demikian, terima kasih Bang Kak. Oke, thank you Mona ya. Menjadi sombong juga itu bisa mengalihkan kita dari panggilan. Ya, semua orang harus rajin. Mau anak Tuhan, mau nggak anak Tuhan, kalau rajin, dia pasti kaya. Ya, bedanya apa? Kalau kita anak Tuhan kaya, berkatnya nggak dicuri. Kalau orang jahat kaya, berkatnya pun hilang. Ya, Tuhan itu adil. Tangan yang rajin menghasilkan kekayaan, tapi tangan yang lambat menghasilkan kerja paksa. Tetapi tetap kasih karunia. Dari mana asalnya? Tuhan tolong kita. Kita tetap harus berusaha squad kita, tapi waktu berkat itu datang, itu luar biasa. Contohnya apa? Daud. Tiba-tiba dia bisa mengalahkan Goliat. Kalau Daud tidak pernah lawan singa dan beruang, dia nggak akan punya keberanian melawan Goliat. Ya, tapi Goliat itu bukan singa dan beruang, Goliat itu memang petarung. Waktu Daud bisa membuat Goliat jatuh dengan sekali ayunan umban batu, itu mujizat, itu pun kasih karunia. Amin. Oke, thank you ya. Ada ingat firman Tuhan bilang begini, waktu engkau sombong, ketahuilah engkau akan siap-siap jatuh. Waktu kita sombong, Tuhan gak suka. Dosa yang paling tua di bumi itu sombong, saudara.
Kenapa Hawa makan buah terlarang? Karena dia sombong. Hawa mau menyamainya Allah. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun karena sombong. Kalau Anda baca di Ulangan, 40 tahun engkau berkeliling-keliling di padang gurun supaya engkau tidak sombong, kata Tuhan. Supaya engkau tidak mengatakan bahwa semua adalah kekuatanmu sendiri, tapi karena Tuhan. Oke, thank you Mona. Jimmy, ada tanggapan atau ada mau nambahin? Ada pertanyaan, silakan. Sama-sama jaga kesehatan ya ini. Panas dingin, lagi flu berat nih. Jadi keluar meeting panas, kena hujan, pulang udah panas jadi agak sering flu. Silakan Jim, ada tanggapan, silakan. Kalau ada. Ada Jim, halo? Kalau nggak ada, kita akan tutup dalam sesi ini. Kita boleh bicara yang lain atau kita tutup dalam doa. Pas Bang. Oke, Hai Vijori. Pas. Josephine, ada yang mau ditambahkan atau bertanya? Halo. Nggak ada. Ini udah ada ponakan atau udah ada suami nih? Mungkin apa ya? Mungkin berbagi kali ya. 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 Jadi kalau dari tadi bahas ceritanya buat yang sudah menemukan panggilan hidupnya. Nah, kalau di pengalaman aku malah sampai sekarang kayaknya aku belum nemukan gitu. Sebenarnya aku keahliannya itu di mana gitu, tajamnya di mana. Nah, jadi sampai sekarang Di laut. Nah, jadi sampai sekarang masih sebenarnya belum tahu gitu sebenarnya di keahlianku apa gitu ya. Jadi udah beberapa kali ngobrol gitu kan sama ngobrol sama Bang Pran. Aku keahliannya di mana ya gitu. Kok sampai udah umur 30-an gitu ya, kok belum dapat gitu apa gitu. Jadi pernah di suatu saat, satu titik berapa tahun lalu karena mikirin itu gitu ya, aku tujuannya kemana gitu. Akhirnya ada rasa agak nggak nyaman gitu ya, stres gitulah mungkin ya bisa dibilang, karena belum ngerti mau kemana gitu. Tapi dapat pengertian juga buat apa ya aku terlalu sibuk fokus ke mau jadi apa ya, dan tapi dengan membuang waktu yang lagi dijalani gitu. Jadi ya sambil ya aku jadi berpikir gini, sambil aku percaya suatu saat aku akan dapat gitu ya, aku akan dapat panggilan hidupku apa, tapi aku harus tetap sambil menjalani hidup seoptimal mungkin gitu. Jadi nggak usah, kalau dari aku pribadi ya akhirnya aku jalani hidup ya yang apa yang bisa dibuat, dikerjain optimal. Suatu saat Tuhan kasih yang jelas aku mau jadi apa, itu baru gitu. Jadi nggak fokus terlalu mencari mau jadi apa, tapi akhirnya nggak menikmati, nggak menjalani hidup optimal gitu, daripada hanya bertanya-tanya jadi apa gitu. Jadi kalau mungkin ada teman-teman di sini juga mungkin yang belum ngalami yang sama kayak aku, belum tahu terlalu pasti jelas yakin panggilan hidupnya apa, tetap aja jalani hidup optimal. Aku percaya nggak ada yang kebetulan diletakkan di mana, di pekerjaan mana, di lingkungan mana, keluarga mana, pasti ada tujuannya, pasti ada yang Tuhan kehendaki. Yang penting jadi berkat ya dimanapun berada, daripada hanya sekedar fokus
memaksa dan uring-uringan sendiri mencari apa jadi tujuan hidupnya. Itu sih. Kasih. Oke, jadi Josephine kerjakan saja apa yang di hadapan kita dengan optimal, Iya. gitu ya. Jadi kalau yang kita diskusi apalah aku bilang keahlianmu Josephine, jangan kau bilang nggak ada. Yang kau bilang. Ya kalau Bang Pros bilang tekun. Langsung dikoreksi. Ya, kan Bilangnya tahu kan? tekun. Cuma maksudnya kan kalau mungkin kan kalau kayak yang lain kan mungkin dapat profesinya apa gitu kan. Gitu. Ya, Maksudnya profesimu kan apa? tak jelas. Apa profesimu? Wah, ini bakat internal ini, bakat internal. Ibu rumah tangga. Ya. Ibu rumah tangga yang luar biasa, anaknya sehat-sehat, suaminya bisa pelayanan. Berapa manusia lah seperti itu ya kan? Nggak banyak tuh kali. Wanita bijak itu luar biasa, Amsal 20, Amsal 31. Ya kan? Sukses bukan berarti harus jadi apa, jadi kaya raya, jadi apa, enggak juga. Kan? Kita harus paham panggilan kita. Ya, istrinya Luhut Binsar Panjaitan, profesor, bilang Luhut Binsar. Istri saya ini calon profesor, dia tinggalkan, dia dukung saya kemana-mana. Amin. Ya, berapa banyak orang sih kayak Josephine ini, suaminya tekun pelayanan, anak-anaknya sehat. Kalau istri saya nggak ngurus saya, nggak akan bisa saya ikut Zoom begini, saudara. Kalau di rumah saya nggak beres. Gitu ya. Oke, semangat. Nggak apa-apa, terus menang. Karena Tuhan belum selesai dengan kita. Belum selesai dengan saya. Sekarang saya jadi advokat. Nanti mau tahu menjadi advokat yang bagaimana, saya pun nggak paham. Selama kita masih hidup, Tuhan belum selesai dengan kita. Ikutin saja apa yang Tuhan mau. Ya. Jadi seperti yang tadi Josephine bilang, apa yang di hadapan kita yang sedang dipercayakan, kerjakan dengan giat. Oke? Tutup dengan lagu ada ya. Nanti doa syafaat, Jimmy tolong bawa dalam doa ya. Ya Jim? Halo Jim? Halo Jim? Tunggu Bang, lagi kejar-kejar nama PG. Oh, bisa doa syafaat? Nggak bisa, mamanya nggak ada di rumah. Awak jadi Ya kejar-kejaran. bisa lah. Ikat aja di situ pakai laban. Bro David lah ya. Bro David itu dalam doa syafaat ya bro. Halo? Bro DU? Halo? Oh, DU disuruh udah left out. Oke lah kalau itu Josephine ya. Nanti silakan tulis apa-apa aja, kita angkat satu pujian, saudara, sambil kita persiapkan diri kita untuk berdoa ya. Tuhan, ku mau Ku menyenangkanmu. menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Kita masih ada waktu nanti setengah jam setelah doa syafaat. Teman-teman nanti yang mau ada diskusi soal kehidupan, soal apapun boleh ya. Sebentar, Josephine akan kembali ke kamar. Tadi ada lagi bantu mertua ya. Teman-teman tolong juga nanti bawa doa. Di mertua saya, bapaknya Josephine lagi sakit, kena stroke ya. Jadi setengah badan kanannya lumpuh. Minta nanti dibawa doa lah dalam syafaat kita nanti di rumah ya. Oke, Josephine silakan. Ada yang mau didoakan lagi? Nggak ada ya? Nggak ada yang nulis. Jadi pada nggak ada ini langsung umum lah ya. Doakan semua hidup dalam roh dalam gairah Tuhan. Silakan. Nah, apa itu Jim? Silakan. Lagi flu ini udah 2 minggu ini. Sama lah ya. Doakan kesehatan semua. Oke. Ada lagi? Dompet Kak supaya Mona banyak ada, isinya. Kak Intan. Apa itu? Dompet supaya banyak isinya. Itu Amin. juga itu juga jangan bikin doa. kayaknya tuh. Amin Bang. Doa Amin. bersama. Doa Rekening kalau dompet terbakar. Tuhan yang kaya raya. Amin. Iya, amin. Masalah itu. Oke. Berarti Mari itu yang siapkan bikin hati 2 kita. minggu kayaknya tuh. Ayo Oke. silakan ya. Oke, yuk. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur, berterima kasih buat segala anugerah, kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang menyertai kami di sepanjang bulan ini Tuhan. Terima kasih kalau kami saat ini Tuhan berikan kesempatan untuk berkumpul, bertemu, walaupun dengan jarak yang jauh. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan kami kesempatan, Tuhan memberikan hati yang mau untuk bertemu dan lebih lagi mengenal Tuhan, firman Tuhan lebih dalam lagi. Kami bersyukur Tuhan memberikan mengaruniakannya bagi kami. Kami tahu itu semua hanya berasal daripada Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi hanya karena Tuhan saja yang memberikannya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menikmati ibadah hari ini. Biar ibadah hari ini, firman yang telah kami dengar, firman yang telah
kami diskusikan, dan apa yang telah pengalaman-pengalaman dari teman-teman boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan biarlah sejak hari ini hidup kami semakin berbuah, bahkan berbuah dengan manis, dan biarlah hidup kami juga semakin hari semakin dipenuhi dengan roh, oleh Roh-Mu yang kudus, hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami memiliki tujuan yang jelas, sehingga hidup kami memiliki dampak yang besar, dan sehingga hidup kami tidak sia-sia, hidup kami tidak berjalan biasa-biasa saja. Kami percaya Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup, yang akan memimpin kami. Kami percaya juga Roh Kudus selalu tinggal dalam kami, yang akan mengajari, yang akan memimpin, bahkan yang akan menginsyafkan kami atas segala kesalahan dan dosa kami, Tuhan. Dan kami mau mulai hari ini kami lebih lagi mengejar Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Biarlah firman Tuhan ini terus tertanam, menjadi rema, berbuah, dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Dan terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapinya, memberikan damai sejahtera yang berlimpah, dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan, dan terima kasih buat hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami boleh bekerja, Tuhanlah yang memberkati segala sesuatu yang telah kami kerjakan, biar semuanya menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat buat di sekitar kami. Dan biarlah semakin hari kami menjadi orang yang semakin lembut hatinya, yang terus mau dibentuk oleh Tuhan, yang terus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup berkemenangan di dalam segala peperangan, segala pertandingan yang sedang kami jalani. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan beserta kami, dan kami pasti berhasil menaklukkan tantangan hidup kami. Dan